Oke, kita mulai untuk open diskusi kita hari ini. Hanya tinggal beberapa menit lagi jam kita selesai, tapi saya mau minta atau mendengarkan pandangan dari kelompoknya Fizo mungkin ya. Kelompoknya Fizo tentang apa kamu? Tentang permasalahan ekonomi klasik dan modern. Permasalahan ekonomi klasik dan modern. Siapa yang mau ngomong? Fizo, saya. Yang lain tolong mendengarkan ya. Yang lain tolong mendengarkan. Fizo mau bercerita tentang ekonomi klasik dan Perekonomian modern. ekonomi modern. Kalau yang klasik dulu Fizo, monggo silakan ceritakan. Masalah ekonomi klasik adalah masalah yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana dengan tujuan memperoleh kemakmuran, dan kemakmuran ini adalah suatu keadaan di mana barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan tersedia dan mencakup kebutuhan. Dan cara pemecahan masalah ekonomi klasik ini dengan cara melakukan kegiatan yang dapat mencapai tingkat kemakmuran tersebut, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Masalah produksi, bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Oke, nah itu bahasa sederhananya gimana? Biar temen ngerti. Bahasa sederhananya gimana sih? Sederhananya gimana? Berarti kalau ekonomi klasik dia gimana tuh cirinya? Proses masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu cara pemasarannya sih. Iya, gimana prosesnya? Apa sederhana? Apakah hanya berfokus pada 3 hal itu saja? Menurut kalian? Jadi ekonomi klasik hanya berfokus pada masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Gitu ya? Iya. Nah, teman-teman yang lain coba dengarkan bahwa menurut pandangan dari timnya Fizo bahwa ada 3 fokus pada ekonomi klasik, di mana mereka hanya membahas tentang apa tadi? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, ini itu. Nah, kalau ekonomi Modern gimana? Itu dengan 3 masalah sih. 1, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Oke, berarti harus fokus pada barang apa yang diproduksi Dan berapa banyak. tetap pada produksi ya, tapi dijelaskan lagi dengan jumlahnya berapa banyak. Lanjut. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, berarti bagaimana cara produksinya? Jadi kalau klasik hanya fokus pada produksi saja, tapi di modern lebih detail lagi, betul ya? Iya. Bagaimana cara produksinya, berapa yang diproduksi, lalu untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi? buat siapa? Jadi kalau modern itu lebih mikirnya panjang gitu ya, Iya. ya. Dan gimana caranya produk itu laku terjual. Iya. Nah, kalau klasik kan lebih ya udah kita produksi aja gitu ya. Oke, lanjut kalau yang Udah itu aja. itu. Nah, menurut kamu kalian nih bertim ya, kasih ngomong juga mereka. Ada namanya permasalahan ekonomi klasik dan ekonomi modern. Menurut tim kalian nih lebih enak yang mana dan kenapa alasannya? Apakah lebih enak menggunakan ekonomi klasik ataukah lebih enak menggunakan ekonomi modern? Yuk, siapa mau ngomong? Monggo bisa dipegang. Silakan teman-teman. Ayo. Siapa yang mau ngomong? Lebih nyaman yang ekonomi modern atau yang ekonomi klasik? Kan kalau bahasa jurnalnya panjang tuh. Menurut kalian gimana? Lebih bagus yang mana gitu deh? Kalau bahasa gampangnya bagus yang mana, klasik atau yang modern? Modern sih. Kenapa? Soalnya rada simple. Yang simple klasik. Enggak, kalau misalkan yang klasik kan 3 tadi kan, terus ada masalah konsumsinya tuh kayak ada faktornya juga, faktor intern dan ekstern. Jadi kayak banyak banget, jadi mau apa sih namanya tuh kalau bahasa sini? Iya, kayak banyak lagi tuh cabang-cabang langkah-langkahnya banyak lagi. Kalau misalkan masalah modern kan kayak cuma 3, barang apa yang diproduksi dan berapa banyak, terus kayak bagaimana cara memproduksi barang tersebut dan untuk siapa barang-barang tersebut. Kalau untuk distribusinya nggak dibahas di ekonomi modern? Enggak. Itu menurut Fizo ya? Ini
Terima kasih, Rizo. Clear. Nah, sekarang saya masih ada waktu mau ke kelompoknya Marcel. Siapa yang mau ngomong? Siapa yang mau ngomong? Adek. Enggak, Marcel. Ayo ini. Ayo, kapten, siapa ini? Ini saya kan Oh iya, ketua mendelegasikan. Iya, kepada siapa? Oh, Ade. Harus terima dong. Kalian bahas tentang apa tadi temannya Marcel? Tadi. Indah aja deh. Ngomongin apa? Aktivitas ekonomi dari rumah tangga keluarga. Oh, gampang ya berarti ya. Aktivitas ekonomi dari rumah tangga. Nah, sebenarnya ada apa saja sih aktivitas ekonomi di rumah tangga? Monggo deh. Di dalam kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga, kita dapat mengambil salah satu atau tiga sekaligus dari kegiatan ekonomi. Sebagai anggota keluarga, di dalam ekonomi rumah tangga keluarga, kita sebagai konsumen, anggota di dalam rumah tangga memiliki kebutuhan untuk diri sendiri dan keluarga. Contohnya membeli bahan-bahan pokok, sandang, pangan, papan, transportasi, dan rekreasi. Di dalam ekonomi rumah tangga kita juga dapat mengambil peran sebagai distributor, contohnya kayak sebagai pedagang, contohnya warung atau pedagang sayuran. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Di dalam ekonomi rumah tangga kita dapat mengambil peran sebagai produsen, contohnya membuat kue, kerajinan tangan, atau catering. Kesimpulan dari ekonomi dalam rumah tangga ini, bila mengambil salah satu dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut, ekonomi itu berpengaruh dalam kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Sebenarnya hampir semua rumah tangga merupakan pelaku atau ekonomi konsumen. Itu konsumen. Yaitu konsumen. Berarti memang ekonomi keluarga itu penuh aturan dan tetap mengaitkan dengan tadi ya produksi, apalagi Distribusi, konsumsi. walaupun memang rumah tangga itu konsumen, tapi Iya. tetap harus ada produksinya. Kalau sebagai produsen tadi rumah tangga jadi apa? Contohnya? Produksi kayak mengolah makanan, Catering. kerajinan. Outlet gitu ya. Kalau distribusi? Distribusi kan Dagang sayur. dagang sayur dari warung atau Ya sejatinya kalau rumah tangga adalah sebagai seorang Konsumsi konsumen. konsumen. gampang ya? Iya. Gampang lah, easy sedemikian. Jam berapa sekarang? Masih ada waktu nggak saya? Masih menit lagi. 5 menit lagi. Natasha. Ayo menghadap ke sini semuanya. Nah. Siapa yang memegang ini? Saya. Judulnya apa kamu bahas apa? Pembahasan kelompok saya pada kali ini adalah ketepatan dalam memahami dan menjelaskan masalah inflasi, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Oke, tahan dulu sebentar. Inflasi ya. Inflasi, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Wait a minute. Halo guys, dukung saya deg-degan. Oke, silakan. Ayo, Natasha. Yang inflasi dulu gimana? Oke. Menurut dari beberapa jurnal yang sudah kita riset, yang pertama adalah pengertian dari inflasi, dampak, dan solusinya. Inflasi merupakan salah satu permasalahan klasik dalam suatu perekonomian yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan real masyarakat. Menurunnya Pendapatan real masyarakat yang secara berkelanjutan mempunyai dampak negatif dalam perekonomian. Oke, betul. Terus? Dan dampak dari inflasi ini yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang mengakibatkan pada naik dan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Harga barang yang naik terus-menerus. Iya. Akibat ketidakstabilan ekonomi Iya, betul. di sebuah negara ya. Iya, Pak. Betul. Berarti kalau misalnya kalian melihat kok ini barang naik mulu, BBM setiap bulan naik mulu. Itu karena inflasi. Itu inflasi salah satu dampaknya. Iya. Lalu Dan cara mengatasi inflasi ini adalah untuk menekan inflasi dengan menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak ini untuk perusahaan dan rumah tangga akan mengurangi dan membatasi tingkat konsumsi yang kita betul. butuhkan. Dengan cara menaikkan tarif pajak, sekarang pemerintah sudah naikin tarif pajak. Biasanya kan 10%. Sekarang berapa PPN? 10.
Biasanya kita mau makan MC di apa? MCD tahu MCD? Ya. KFC itu kan 10% biasanya PPN. Nah sekarang tuh 11%. Bahkan parkir kemarin kan kita acara wisuda, ada nih. Parkir wisuda berapa kamu? Oh iya. Anak yang punya di Smesco. Di Smesco itu bayar parkir ada tarik pajaknya loh, 20%. Jadi besar banget dan itu betul dikatakan oleh Natasha dan timnya bahwa tarif pajak itu mampu menekan daya beli masyarakat. Ya sekarang mikir kan, biasa kita makan di MCD 10.000 jadi 11.000. Nanti aja lah. Tapi tetap digas ya? Ya biasa aja sih. Nah, tarif pajak seperti contohnya. Lanjut kalau yang lapangan kerja. Penjelasan yang kedua adalah tentang permasalahan lapangan pekerjaan. Itu menjadi suatu fenomena yang umum yang terjadi dan maraknya sekarang di Indonesia. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat ini nggak diimbangin dengan adanya lapangan kerja. Jadi hal semacam ini tuh terus pertumbuhan. Ya, nggak diimbangin sama lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Ya, jadi hal semacam ini tuh terus akan memicu terjadinya lonjakan jumlah pengangguran. Nah, sulitnya mencari pekerjaan saat ini juga nggak hanya dirasakan oleh orang-orang yang nggak berpendidikan, yang berpendidikan juga belum kejamin gitu untuk masa depannya. Betul. Karena lapangan pekerjaan yang juga kecil ya di Indonesia. Nah bahkan dengan banyaknya orang tapi lapangan pekerjaannya sedikit membuat sulit mencari pekerjaan. Gitu. Ya. Dampaknya itu akan menimbulkan minimnya lapangan pekerjaan, semakin bertambah jumlah pengangguran, bertambah kasus kriminalitas seperti penipuan, perampokan, penjamretan. Pengangguran ya? Ya, karena mereka butuh uang. Akhirnya kriminalitas. Ya, apapun dilakukan segala hal dilakukan untuk dihalalkan gitu. Lalu apakah dengan cara kita menekan pertumbuhan reproduksi masyarakat, udah nggak usah hamil lagi? Kan supaya semakin sedikit kan? Ya. KB gitu. Apakah juga membantu? Itu sedikit membantu juga. Ya nggak apa-apa, pede aja. Cara mengatasinya menurut kami adalah menambah jumlah lowongan pekerjaan, terus meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, terus mendorong adanya pelatihan prakerja, dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas diri kita sendiri juga. Jadi nggak hanya harus perusahaan yang mengadakan lowongan pekerjaan, tapi kita nggak gali potensi diri kita. Karena quality ya. Iya. Quality kita. Quality life. Mau jadi apa gitu. Terakhir. Pengertian yang ketiga itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Betul. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi ini, biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Jelas. Meskipun terdapat indikator lain, yaitu distribusi pendapatan. Nah, dampaknya itu pembangunan ekonomi ini akan meningkat kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari 3 hal, yaitu pendapatan yang meningkat, terpenuhinya pemenuhan kebutuhan hidup pada bidang kesehatan, dan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan hidup pada bidang pendidikan. Kesehatan dan pendidikan. Iya. 2 hal itu menjadi penting. Iya. Masuk ke dalam sebuah riset juga bahwa dengan masyarakat yang sehat, pendidikan yang tepat membuat Finlandia, Australia, Amerika menjadi negara maju. Yuk, mereka sehat, mereka bisa sekolah, mereka bisa bekerja. Jadi kesehatan dan pendidikan itu penting. Tapi di sisi lain sebagai pelaku ekonomi banyak pula sekarang bisnis terkait kesehatan, gitu, sama bisnis terkait pendidikan. Kalau kesehatan apa tuh yang startup? Halodoc, Iya. tahu ya? Halodoc, bukan halo deh, beda lagi. Halodoc. Kalau pendidikan kayak dulu kita dengar ruang guru ya, ruang guru dan lain sebagainya. Nggak akan mati karena tadi terkait pertumbuhan Ekonomi. atau pertumbuhan kita nih di negara berkembang saat ini. Jadi kalau kalian mau buka bisnis, ya itu 2 contohnya untuk memakmurkan negara. Ada lagi, Natasha? Dan cara mengatasinya, Boleh. dengan mendalikan pertumbuhan penduduk, meningkat. KB tadi ya. Iya, itu salah satunya, dan meningkatkan teknologi yang tepat guna. Betul. Dan serta meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Thank you, Natasha. Boleh dong plus buat kalian semua.
Mohon izin karena memang waktunya sudah tidak mencukupi. Nanti next ya, Wido ya. Tunggu dulu, saya belum closing. Tunggu dulu. Di situ aja nggak apa-apa, di situ aja. Di situ aja. Duduk. Duduk. Nah, duduk dulu aja. Kan belum closing. Closing dulu ya. Saya belum close mic. Nah, teman-teman, rule atau kegiatan belajar mengajar yang seperti tadi akan terus ada di kelas saya. Jadi pastikan apa yang kalian sudah perjuangkan, kalian mendapatkan hasilnya. Ya minimal kalian dapat deg-degannya kan? Pagi-pagi mikir kan gitu ya, mikir akhirnya tahu, dapat jurnal, sehingga pulang nanti kebayang-bayang tuh, yang ngomongin inflasi, yang ngomongin ekonomi klasik, yang ngomongin apa tadi kalian, rumah tangga. Jadi jelas, pulang dari kampus ada yang kalian bawa pulang, nggak cuman kosongan aja gitu. Ya kalau belum ada kesempatan buat ngomong ya nantilah kita ngomong ya, ngobrol bareng banyak. Kalian pasti menyesal kan, nggak dipanggil kan, pasti kan, menyesal banget kan? Baik teman-teman, itu dari saya. Selebihnya saya mohon maaf karena memang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan terakhir di hari ini buat kalian, teruslah berkembang. Ingat, masih muda, masih belasan tahun, teruslah berkembang. Jangan sampai otak kita berhenti atau macet hanya karena banyak hal. 1, game. 2, pornografi. 3, radikal. Nah, jadi teman-teman pastikan minimalisir hal-hal ini. Minimalisir. Isi dengan hal-hal yang baik. Ya belajar, ya ngobrol pun kan asik kalau misalnya ngomongin tentang pembelajaran, apapun itu. Yang bikin kita berkembang. Ingat, besok ada perkuliahan, harus dapetin sesuatu di sana. Tanya sama dosennya kalau perlu, Pak, hari ini kita dapat apa? Hari ini kita dapat apa? Jangan sampai sia-sia. Bapak datang, ngajar, haheho, pulang. Kalian ditinggalkan. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kita ketemu di hari Selasa di jam 11. Iya itu, 11.40. Iya kan? Iya, 11.40. Nanti kita atur jadwal untuk sholat dan pastikan sudah makan siang ya teman-teman ya. Paling kita atur jadwal buat sholat aja sih. Hari Selasa, mudah-mudahan masih saya ngajar. Kalaupun saya nggak ngajar lagi ya nanti ada yang menggantikan saya atau kita ganti kelas lagi di hari Kamis. Karena kemungkinan saya hari Selasa ada rapat. Kemungkinan. Gitu ya. Jadi tetap update di grup. Tugasnya tidak ada, sudah kita selesaikan hari ini. Minggu depan dengan tugas yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.